Yo semuanya, balik lagi dengan gua Rins Nime di segmen alur cerita anime. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari anime Jingai Kyoshitsu no Ningen Girai Kyoshi. Tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita mulaikan videonya. Episode kedua dibuka dengan Rei yang memeriksa teriakan dari dalam kelas yang berasal dari Kyoka. Karena bekal makan siangnya ada Satsuma Age, semacam perkedelnya Jepang yang dibuat dengan bahan utamanya ikan. Karena Kyoka adalah ras duyung yang berasal dari laut, makanya Kyoka enggak tega memakannya. Rei awalnya berniat ngajak tukeran makanan, tapi kedahuluan sama Tobari yang lalu menyuapi Kyoka. Rei malah ngebayangin yang enggak-enggak. Hari ini bekal makan mereka berbeda karena ibu asrama membuatkan bekal favorit mereka masing-masing. Kyoka dari ras duyung yang bekal makanannya berasal dari laut yang non daging lah ya, kayak nori sampai lumpia kombu. Usami dari ras kelinci seperti yang kita tahu, kelinci sukanya makan wortel, makanya isi bekalnya sayuran penuh wortel. Isaki yang notabene ras serigala tentu bekal makan siang favoritnya adalah daging-dagingan. Terakhir Tobari yang relatif bekal makan siangnya kayak manusia, ada telur gulung, nasi, dan lain-lain. Tobari lalu meminta Rei untuk mengawasi mereka karena setelah ini pelajaran mereka adalah pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga hari ini adalah senam. Rei ditemani guru lain untuk mengawasi dan menilai mereka. Bagian Usami, Tobari, dan juga Isaki masih aman. Tapi pas giliran Kyoka, tapi walau gitu melihat Kyoka bahagia dan tetap bersemangat walaupun gerakannya ngaco, Rei beserta siswa lain memberikan tepuk tangan. Tapi beda sama Usami yang mulutnya pedas bet dan belak-belakan bilang kalau Kyoka enggak berbakat sama sekali plus banyak yapping. Tapi Kyoka tak membalas dengan tajam ataupun marah. Ia malah sadar diri dan tetap tersenyum. Setelah jam pelajaran olahraga selesai, Rei menemui Kyoka. Ia begitu terkesan dengan Kyoka yang bisa tahan mulut pedas dari Usami. Kyoka mengatakan jika ia tidak merasa keberatan sama sekali. Ia dulu sangat tertekan sekali hidup di keluarga yang keturunan langsung dari Poseidon. Keluarganya sempat menentang keinginan Kyoka yang ingin jadi manusia, tapi hidupnya berubah ketika ia melihat seseorang yang menari dengan indah di sebuah kapal pesiar. Semenjak itulah kenapa cita-cita Kyoka pengen bisa menjadi penari yang hebat. Namun terdapat suatu aturan jika seorang duyung ingin menjadi manusia. Kalau suatu duyung gagal, maka akan berubah menjadi buih lautan dalam waktu tertentu. Tapi Kyoka tidak menjelaskan waktu tepatnya. Karena aturan tetaplah aturan. Ia hanya mengatakan kalau ia akan terus menemukan hal untuk ia cintai dan bertekad berdiri layaknya manusia asli. Kata-kata Kyoka cukup menampar Rei yang seperti kita tahu karena traumanya membenci sesama manusia. Singkat cerita, kelas berakhir. Rei dihampiri Isaki yang ingin mengatakan sesuatu, tapi terlalu malu mengatakannya. Rei meminta Isaki untuk mengatakannya saja, ia tidak akan marah atau semacamnya. Isaki lalu mengatakan terkadang ia bisa menjadi liar dan juga nakal. Rei kebingungan sementara Isaki lari karena terlalu malu. Tobari menggoda Rei, jangan-jangan Rei punya pikiran mesum dan naksir ama Isaki. Tentu saja Rei membantah apalagi cinta pada seorang murid. Oh, tapi beda kalau ama Yuki Sensei. Tidak masalah kan, toh mereka rekan kerja. Yes, saya tim Yuki-chan Sensei. Keesokan harinya saat masuk ke kelas, Rei begitu terkejut dengan penampilan dari Isaki yang 180 derajat berbeda. Dibandingkan Isaki yang pemalu, Isaki yang satu ini sangatlah nakal dan mirip-mirip kayak Gyaru.
Dijelaskan oleh Kyoka kalau ketika bulan purnama muncul, maka sisi lain dari Isaki akan muncul. Atau bahasa simpelnya, Isaki memiliki dua kepribadian. Fakta menarik lainnya kalau baik Isaki versi lembut maupun nakal memiliki nama yang sama, tapi penulisannya berbeda. Kalau Isaki nakal memakai hiragana, sedangkan Isaki lembut memakai kanji dalam penulisan namanya. Oke cu, itu dia alur cerita dari anime Jingai Kyoshitsu no Ningen Girai Kyoshi episode kedua. Pada episode ketiga nanti kita akan lebih menjelaskan permasalahan dua kepribadian dari Isaki. Sekian video kita kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, pendapat, saran, kritik, atau requestan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe, karena satu subscribe dari kalian ngebantu channel ini bisa berkembang. Sekian, gua Rins Nime pamit undur diri dan kita akan berjumpa di video selanjutnya.